Saya di sini Muhammad Irfan Juyanansyah. Saya akan menjelaskan tentang materi pada sistem informasi geografi. Di sini ada data sistem informasi geografi. Data merupakan suatu fakta atau gambar yang memiliki informasi untuk tujuan tertentu. Elemen informasi dasar data geografi atau basic graphical elemen terdiri dari data titik atau dot, garis, dan area. Ketiga elemen informasi data geografi tersebut digunakan untuk mempresentasikan penampakan geografis di permukaan bumi. Sebagai contoh, data titik mempresentasikan suatu pusat kota, data garis representasikan sungai atau jalan, dan data area representasikan suatu danau. Yang pertama ada poin atau titik. Data poin atau titik merupakan representasi untuk lokasi khusus atau single location seperti bangunan, pusat kota, pusat kecamatan, dan lain-lain. Data titik tidak memiliki dimensi dan indikasi pada peta melalui suatu bentuk simbol. Yang kedua ada line atau garis. Data garis berbentuk panjang dan tidak memiliki dimensi luasan yang merepresentasikan data sungai, jalan, pipa, garis kontur, dan lain-lain. Yang ketiga ada area atau poligon. Data area merupakan data yang memiliki dua dimensi, yaitu panjang dan luasan. Data poligon mempresentasikan danau, jenis tanah, penggunaan lahan, dan lain-lain. Nah, data geografis pada dasarnya terdiri atas data spasial dan data atribut. Data spasial mempresentasikan posisi atau lokasi geografis dari suatu objek di permukaan bumi. Data spasial salah satu item dari informasi, di mana di dalamnya terdapat informasi mengenai bumi, di bawah permukaan bumi, perairan, kelautan, dan bawah atmosfer. Data atribut memberikan keterangan dari suatu objek. Data atribut dapat berupa informasi numerik, foto, narasi, dan sebagainya yang diperoleh dari data statistik, pengukuran lapangan, dan lain-lain. Nah, perkembangan teknologi yang cepat dalam pengambilan data spasial telah membuat perekaman terhadap data berubah menjadi bentuk digital. Salah satu perkembangan data tersebut yang berpengaruh terhadap perekaman data spasial ini adalah pengidaraan jauh dan global position system. Nah, terdapat 4 prinsip yang dapat dimentifikasi perubahan teknologi perekaman data spasial, yaitu yang pertama perkembangan teknologi, yang kedua kepedulian terhadap lingkungan hidup, yang ketiga konflik politik atau perang, dan yang keempat kepentingan ekonomi. Nah, untuk selanjutnya di sini ada sumber data sistem informasi geografi. Data spasial dapat diperoleh dari berbagai sumber dengan berbagai format. Sumber data spasial antara lain peta analog, foto udara, citra satelit, pengukuran lapangan, pengukuran theodolite, pengukuran dengan GPS, dan lain-lain. Format data spasial dapat berupa data digital dan data analog secara umum. Teknik untuk convert dari data peta analog menjadi digital yaitu melalui digitasi atau scan. Nah, yang pertama ada peta analog. Peta analog yaitu peta berbentuk konvensional dari data spasial, di mana data tersebut ditampilkan dalam bentuk kertas. Pada umumnya, peta analog dibuat dengan teknik kartografi. Sebagian besar memiliki referensi spasial seperti koordinat, skala, arah mata angin, dan sebagainya. Dan yang kedua ada foto udara. Foto udara merupakan sumber dari sistem informasi geografi yang diperoleh dari hasil pemotretan langsung suatu wahana seperti pesawat, terbang, drone, dan lain-lain. Perbedaan data dan foto udara dengan citra satelit yaitu terkait wahana dan cakupan wilayahnya. Yang ketiga ada citra satelit. Citra satelit merupakan sumber data dalam sistem informasi geografi yang diperoleh melalui satelit sebagai wahana. Satelit tersebut menggunakan sistem sensor untuk merekam permukaan bumi, baik sensor bersifat aktif maupun pasif. Nah, yang keempat ada pengukuran lapangan. Data hasil pengukuran lapangan merupakan data yang dihasilkan berdasarkan teknik perhitungan tersendiri. Pada umumnya data ini merupakan sumber data atribut. Dan yang kelima ada pengukuran GPS.
Pengukuran GPS, singkatan dari Global Position System, adalah suatu jaringan satelit yang secara terus-menerus memancarkan gelombang radio dengan frekuensi yang sangat rendah. Alat penerima GPS ini secara pasif menerima sinyal dengan syarat bahwa pandangan ke langit tidak boleh terganggu atau terhalang. Sehingga biasanya alat ini hanya bekerja di ruang terbuka. Satelit GPS bekerja pada referensi waktu yang sangat teliti, dan waktu pada saat itu operasi dari seluruh satelit GPS yang ada di sinkronisasi sehingga memancarkan sinyal yang sama. Nah, untuk format datasheet di sini ada data sebagai sumber analis dalam sistem informasi geografi dapat berbentuk analog atau digital. Data analog dapat digunakan atau dianalisis dalam sistem informasi geografis jika data tersebut memiliki format digital. Nah, untuk itu data analog perlu dilakukan konversi ke dalam format digital. Selain itu, data dalam SIG memiliki format representasi data, yaitu data terbentuk vektor dan raster. Data vektor merupakan bentuk bumi yang direpresentasikan ke dalam kumpulan garis area yang dibatasi oleh garis yang berawal daripada titik dan nodes. Nah, keuntungan dari format data vektor adalah ketepatan dalam merepresentasikan fitur titik, batasan, dan garis lurus. Sedangkan untuk data raster yaitu data yang dihasilkan dari sistem pengidaran jauh. Pada data raster, objek geografi dipresentasikan sebagai struktur sel grid yang disebut dengan piksel. Pada data raster, resolusi tergantung pada ukuran pikselnya. Dengan kata lain, resolusi piksel menggambarkan ukuran sebenarnya di permukaan bumi yang diwakili oleh setiap piksel pada citra. Nah, di sini data vektor juga didukung dengan atribut yang fungsinya untuk memberikan informasi kepada data yang ini kita tampilkan, seperti contoh nama kawasan, nama jalan, titik penting, dan lain-lain. Dan untuk data raster sendiri, data raster biasanya hanya sebagai pendukung untuk tampilan suatu kawasan, seperti contoh gambar dalam penggunaan data raster. Nah, untuk kekurangan data vektor, kekurangan data ini adalah bersifat statis, yang artinya data ini tidak langsung bisa berubah apabila ada perubahan fenomena. Untuk merubah data tersebut, kita harus mengeditnya secara manual di aplikasi GIS seperti ArcGIS, QGIS, dan lain-lain. Dan untuk kekurangan data raster, kekurangan data ini terkadang memerlukan tempat penyimpanan yang besar, tergantung luas dan resolusi tersebut. Kooriginalisasi data pun sangat mempengaruhi data dalam memberikan informasi di peta. Perlu perlakuan khusus untuk data raster, terlebihnya untuk data yang berformat JPG, karena data tersebut tidak dapat transformasi koordinat. Nah, untuk kesimpulannya, data vektor dan data raster memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Data vektor maupun data raster bisa kita dapat secara online atau pengambilan langsung di lapangan. Nah, perbedaan mendasar antara data raster dan vektor yaitu terletak pada penyimpanan dan representasi objeknya. Masing-masing format data mempunyai kelebihan dan kekurangan. Data raster yang biasanya membutuhkan ruang penyimpanan yang lebih besar, presisi lokasinya lebih rendah, tetapi lebih mudah digunakan secara matematis. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.